Washington mencekam. Di saat acara makan malam dan tawa riuh memenuhi aula mewah Washington Hilton, maut tiba-tiba mengintai dari balik bayang-bayang. 5 tembakan meletus. Sang Presiden Donald Trump nyaris menjadi sasaran timah panas tepat di depan mata ratusan jurnalis dunia. Apakah ini murni aksi gila seorang diri? Ataukah ada skenario besar yang sedang dimainkan di balik layar politik Amerika? Inilah detik-detik mencekam. Tragedi dinner berdarah. Sabtu, 25 April 2026, pukul 8:30 malam. Acara tahunan White House Correspondents' Dinner yang prestisius berubah menjadi zona perang. Suara dentuman keras tiba-tiba terdengar. Bukan suara nampan jatuh, melainkan proyektil yang dimuntahkan dari senjata api. Dalam hitungan detik, agen Secret Service merangsek bak barikade hidup, mendekap Presiden dan Melania, lalu menyeret mereka keluar melalui jalur darurat. Presiden Trump yang dibawa keluar sempat tersandung dan terjatuh di tengah adu tembakan antara agen Secret Service dan pelaku penembakan, hingga akhirnya berhasil menyelamatkan diri. Siapa sosok berani mati ini? Identitasnya pun terkuak. Namanya Cole Thomas Allen, pria berusia 31 tahun asal California. Bukan seorang milisi atau tentara bayaran, ia adalah seorang guru berprestasi dengan gelar Master Ilmu Komputer dari Cal State Dominguez Hills. Foto penangkapannya viral seketika. Wajahnya tertelungkup di lantai, di bawah todongan laras panjang petugas. Siapa sangka, tangan yang biasa memegang kapur tulis, malam itu menggenggam senapan mematikan. Netizen tak butuh waktu lama untuk membedah masa lalu Allen. Hasilnya mengejutkan. Pada Oktober 2024, ia tercatat menyumbangkan $25 kepada ActBlue untuk kampanye Kamala Harris, seorang guru, insinyur, pengembang game, dan anggota persekutuan Kristen. Namun kini, ia dijuluki sebagai Lone Wolf atau serigala tunggal yang mencoba mengubah sejarah Amerika dengan cara yang paling brutal. Bagaimana bisa seorang pria bersenjata menembus penjagaan super ketat Secret Service? Laporan menyebutkan Allen adalah tamu yang menginap di hotel tersebut. Ia memanfaatkan celah di area yang tidak terdeteksi metal detektor, merakit senjatanya di sebuah ruangan sempit dekat teras, lalu berlari menuju aula. Sebuah kelalaian fatal yang hampir saja merenggut nyawa orang nomor 1 di Amerika Serikat. Hanya berselang 1 jam, melalui pernyataannya di depan publik, dengan gaya khasnya, ia memuji keberanian petugas dan menyatakan dirinya baik-baik saja. Menurutnya, risiko menjadi sasaran meningkat seiring dengan pengaruh yang dimiliki seseorang. Meski demikian, ia menegaskan keinginannya untuk tetap melanjutkan peran dan aktivitasnya. A man charged a security checkpoint armed with multiple weapons. And he was taken down by some very brave members of Secret Service, and they acted very quickly. One officer was shot, but saved by the fact that
He was wearing obviously a very good bulletproof vest. He was shot from very close distance with a very powerful gun, and the vest did the job. Namun, di balik ketenangannya, Trump tak segan melemparkan spekulasi. Apakah ini serangan orang gila atau ada tangan-tangan asing seperti proksi Iran yang sedang bermain api? Namun di jagat maya, narasi lain mulai liar beredar. Muncul teori konspirasi yang menyebut insiden ini adalah strategi playing victim. Mengapa? Berdasarkan survei terbaru, tingkat kepercayaan publik terhadap Trump anjlok hingga 63%. Mungkinkah ini adalah skenario besar untuk membangkitkan rasa simpati rakyat dan mengunci kemenangan di masa depan? Sebuah pertanyaan besar yang kini menghantui publik Amerika. Tahukah Anda, Hotel Washington Hilton seolah memiliki memori kelam terhadap pemimpin Amerika. Lokasi ini bukan sekadar hotel mewah, tapi adalah saksi bisu upaya pembunuhan Presiden Ronald Reagan pada tahun 1981 silam. Sejarah seolah berulang, di mana koridor yang sama kembali bersimbah darah dan dipenuhi teriakan ketakutan. Amerika memang memiliki sejarah kelam soal nyawa pemimpinnya. Kita ingat Abraham Lincoln yang ditembak di Ford's Theater tahun 1865, atau James E. Garfield yang ditembak di stasiun kereta api hanya 4 bulan setelah menjabat. Setiap peluru yang bersarang selalu mengubah arah politik dunia selamanya. Yang paling membekas tentu saja tragedi Dallas 22 November 1963. John F. Kennedy dalam mobil terbuka dihantam timah panas di depan ribuan orang. Hingga kini, siapa dalang sebenarnya di balik Lee Harvey Oswald masih menjadi misteri terbesar abad ini. Apakah pola yang sama sedang terjadi pada kasus Trump? Kembali ke tahun 1981, John Hinckley Jr. melepaskan tembakan ke arah Ronald Reagan tepat di luar hotel yang sama dengan lokasi Trump malam ini. Reagan selamat meski peluru hanya berjarak inci dari jantungnya. Sejak saat itu, pengamanan presiden ditingkatkan ke level maksimal. Namun, kejadian kemarin membuktikan, sehebat apapun benteng dibangun, selalu ada celah bagi mereka yang nekat. Kembali ke sosok Cole Thomas Allen. Polisi Metropolitan DC masih mendalami apakah motifnya murni politis atau ada gangguan kejiwaan. Menariknya, Allen adalah seorang ahli teknologi. Mungkinkah ia bergerak di bawah pengaruh deep state atau indoktrinasi digital yang halus? Ataukah ia hanya seorang individu yang frustrasi dengan kondisi ekonomi dan politik negaranya? Di balik kekacauan itu, ada pahlawan yang terlupakan. Seorang agen Secret Service terkena tembakan di bagian rompi anti pelurunya saat mencoba melindungi presiden. Meski dalam kondisi stabil, peluru itu menjadi bukti betapa tipisnya jarak antara hidup dan mati bagi mereka yang bersumpah setia menjaga kepala negara. Dunia tersentak. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu hingga para pemimpin Eropa segera mengirimkan doa. Namun, pertanyaan besar muncul di pasar saham dan stabilitas keamanan global. Jika Amerika Serikat saja tidak aman bagi pemimpinnya, bagaimana dengan belahan dunia lainnya? Ketegangan ini bisa memicu eskalasi baru dalam peta konflik global. Mari kita bedah lebih dalam. Dalam setiap tragedi besar, pertanyaan kuncinya adalah siapa yang diuntungkan? Jika Trump selamat dan simpati meningkat, ia diuntungkan. Namun jika ia celaka, lawan politiknya yang diuntungkan. Tarikan kepentingan ini membuat kasus penembakan di Hilton menjadi sebuah labirin gelap yang sulit dipecahkan. Pasca kejadian ini,
Trump menuntut pembangunan aula khusus di Gedung Putih senilai $400 juta demi keamanan maksimal. Amerika kini berada di persimpangan jalan antara mempertahankan demokrasi yang terbuka atau berubah menjadi negara benteng yang penuh kecurigaan. Pelaku telah ditangkap, namun pertanyaan tetap menggantung di udara. Apakah Cole Thomas Allen hanya seorang guru yang kehilangan akal sehat? Ataukah ia adalah bidak kecil dalam papan catur yang jauh lebih besar dan berbahaya? Sejarah akan mencatat malam berdarah di Hilton ini. Namun kebenarannya mungkin tak akan pernah benar-benar terungkap.